Uh, ulang lagi Pak. Orang Kristen dan lebih jahat daripada Islam. Jadi kenapa Anda berani berkata Ya. orang Kristen, orang Katolik Jahat daripada orang Islam. Manusia dan sebagai orang Kristen. gembalakan di sana, jadi pendeta di sana? Jujur, kami ketika mendengar manusia digembalakan, kami merasa risih dan terfikir kok seperti bukan manusia saja. Karena yang namanya gembala atau menggembalakan pasti urusannya antara manusia dengan hewan piaraan. Ulang lagi Pak. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Jadi kenapa Anda berani berkata Ya. orang Kristen, orang Katolik Di Papua lebih jahat daripada orang Islam. Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela kepentingan orang Papua sebagai sama umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua dikristenkan loh. Tapi beda misionaris, maksudnya orang-orang Indonesia yang menggembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Jujur, kami ketika mendengar manusia digembalakan, kami merasa risih dan terfikir kok seperti bukan manusia saja. Karena yang namanya gembala atau menggembalakan pasti urusannya antara manusia dengan hewan piaraan. Tapi kita tidak membahas hal ini ya teman-teman. Mari kita lanjutkan, apa maksud orang Kristen dan orang Katolik jauh lebih kejam daripada orang Islam. Mari kita simak video selanjutnya. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi inklusif. Oh, terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama, tidak mau bersama-sama dengan orang Papua. Kenapa? Oh, jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Ya, Terus mereka sama-sama, Ambon sendiri. orang Papua jadi warga kelas 3. Bukan kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. Atau mungkin orang Papua sendiri nggak mau bergabung. Karena merasa risih atau bukan apa? risih, kami maunya kalau mereka datang jangan bikin gereja, bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua. Oh begitu. Iya kan? Itulah dia teman-teman, video yang baru saja kita saksikan, dan saya dapat video ini di channel saudara kita muslimah, dan mereka menulis judulnya di sana, yaitu seorang pendeta membongkar, yaitu kalau Kristen dan Katolik itu lebih kejam daripada orang Muslim. Dan mereka berkata, ini adalah seorang pendeta. Dan seperti yang kita dengarkan tadi, cerita seorang pendeta ini, bagaimana dia mengatakan hal itu lebih kejam Kristen dan juga Katolik daripada seorang Muslim. Dan kita sudah mendengarkan penyebabnya, oleh karena orang-orang dari luar daerahnya membuka gereja, dan ya kita tadi sama-sama dengar, ya mungkin saja dia iri atau tidak suka, dan itulah penyebabnya, bukan karena memang Kristen atau Katolik itu lebih kejam dari Islam, ya. Nah, jadi kalau hanya itu alasannya tadi teman-teman, seperti yang kita saksikan bersama-sama, hanya dengan orang datang ke daerahnya dan membuka gereja atau pelayanan dan tidak mau bergabung dengan suku dia, dan inilah alasan dia untuk mengatakan atau mengklaim Kristen dan Katolik lebih kejam daripada Muslim. Nah, inilah cerita yang ngawur dan cerita yang tidak masuk di pikiran saya secara pribadi. Jadi teman-teman, yang saya mau bahas dalam hal ini yaitu bagaimana tadi di cuplikan video ini bercerita mereka risih tentang gembala dan domba, karena menurut mereka itu adalah binatang peliharaan dengan manusia. Dan ini kita harus luruskan supaya jelas. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam
Yohanes 10 ayat 1 kita baca. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia menjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya yang dituntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah membawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 4 mengatakan domba-domba itu mengenal suaranya. Ya, ini bercerita tentang orang percaya mengenal suara Tuhan. Amin. Ayat 5, kita lanjut ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah, jadi orang asing, orang yang tidak percaya, udah pasti mereka tidak mengenal isi hati Tuhan atau suara Tuhan. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksud ia berkata demikian kepada mereka. Jadi kita garis bawahi, artinya Yesus berkata-kata itu domba, bukan benar-benar binatang atau domba, ya, tetapi itu perumpamaan, ya. Jadi kita bahas lagi, ya, itu ayat 6. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Jadi Yesuslah pintu domba-domba atau pintu orang percaya. Amin. Jadi semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, ya, dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, jadi artinya di sini sebelum Tuhan Yesus datang, yang datang kepada manusia itu pencuri dan perampok, bukan benar-benar pencuri dan perampok secara badani, ya, tetapi pencuri itu adalah setan. Amin. Dia mencuri keselamatan jiwa-jiwa dan mencuri sukacita kita, ya, dan banyak lagi yang bisa dicuri setan. Dan orang itu tidak mendengarkan suaranya. Amin. Orang pengikut Tuhan tidak mendengarkan suara setan. Amin. Tetapi jika dia bukanlah domba, maka dia mendengarkan suara pencuri. Amin. Ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi siapa yang masuk melalui Yesus atau percaya kepada Yesus, ia akan keluar dan menemukan padang rumput. Itu perumpamaan, ya. Ya, menemui kehidupan. Itu artinya kalau secara rohani. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan, tetapi pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, yaitu setan, iblis, ya. Itu yang dimaksud, ya. Nah, jadi ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik
nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jelas di sini ya, Yesus itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi manusia, bukan bagi binatang ya, bukan. Jadi bukan seperti yang dibilang di video tadi ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jelas, Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kami orang percaya. Ayat 12-nya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi itulah yang bukan gembala. Jadi kalau Yesus, dia tidak lari, tetapi dia menyelamatkan domba-dombanya, ya. Dia menyelamatkan umatnya. Jadi kalau yang bukan gembala yang baik, ya dia tidak bisa menyelamatkan, ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena dirinya pun belum tentu selamat, kan gitu kira-kira ya. Nah, ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya. Jadi makanya seorang gembala itu besar tanggung jawabnya bagi domba-dombanya ya. Inilah dia firman Tuhan bagi gembala-gembala, bagi pendeta-pendeta, bagi pastor-pastor itu maksudnya ya. Bukan gembala yang dimaksud di kandang itu, bukan ya. Jadi jelas ayat 14. Akulah gembala yang baik. Ini kata Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, kata Yesus. Jadi Yesus adalah gembala yang baik dan dia mengenal domba-dombanya. Karena bagi Yesus, bagi Tuhan kami orang Kristen tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan domba-domba juga mengenal gembalanya. Nah, makanya kalau kita lihat seperti kata-kata yang dari cuplikan video tadi ya, karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena mereka bukan domba ya. Nah, jadi sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi sangat jelas. Karena kata-kata domba itu seumpama dan hanya perumpamaan ya. Kenapa tidak jadi kambing misalnya ya? Kenapa bukan diambil dari kambing? Ya. Karena domba itu nurut ya. Ya, nurut kepada gembalanya. Tidak menanduki ya. Tidak ditandukinya yang lain. Coba kalau kambing kan ditanduki yang lain. Makanya kalau bukan domba, ya begitu perbuatannya ya. Suka bertengkar, ya, suka mencari kesalahan orang lain, seperti itulah. Tetapi kalau dia domba, dia dengarkan suara gembalanya dan dia kenal betul kata firman Tuhan. Nah, jadi tidak menanduki sesamanya, tidak dia tanduk saudaranya. Nah, sama seperti lambang burung merpati, ya. Itu lambang dari Roh Kudus, ya. Bagaimana waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus itu turun seperti merpati. Dan itu bukan merpati, itu hanyalah lambang, ya. Hanyalah simbol, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau mereka tadi berkata seperti itu, ya mereka sungguh mencari-cari kelemahan dan mereka memakai hal itu untuk merusak iman orang Kristen ya, dan untuk menyesatkan dan untuk menghujat Alkitab. Nah, jadi itulah teman-teman yang selalu mereka lakukan di dalam iman orang Kristen. Jadi hal ini kita harus luruskan ya, kita pakai hak kita untuk meluruskan hal ini. Kenapa? Karena itu
dengan apa kata firman Tuhan. Sebenarnya teman-teman, mereka sangat tidak mengerti firman Tuhan. Makanya mereka seperti itu. Terus-menerus mereka cari kelemahan dan mereka memakai itu untuk melemahkan iman orang Kristen. Bukan sedikit mereka yang membahas Alkitab, bahkan mereka membawa Alkitab itu di dalam masjid dan mereka membahas sesuka mereka. Mereka mengutip ayat dan mereka membahas itu di depan umat mereka sesuka mereka. Dan ini selalu terjadi. Dan apapun yang mereka lakukan kepada iman orang Kristen, dan itu bukan penistaan agama. Tetapi kalau orang Kristen yang melakukan hal itu, udah pasti mereka berkata itu penistaan agama. Bahkan mereka bisa demo. Oleh karena itu teman-teman, mari kita berdoa dan biarlah umat beragama di bangsa ini saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini memberkati kita teman-teman. Mari dukung kami dalam channel ini, bagikan video kami dan berikan masukan kalian dalam hal ini. Dan kiranya Tuhan yang membalaskan kepada kalian dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.